Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, Ibu Pili yang saya hormati. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu bahwa Ibu telah dipilih oleh Gubernur Bank Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk hadir mengikuti fit and proper test calon deputi gubernur. Saya pikir ini impian semua pegawai Bank Indonesia, Bu. Dan tidak semua orang bisa mencapai duduk di situ. Jadi saya apresiasi bahwa Ibu terpilih dan bisa duduk di situ adalah sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Pili. Pada paper yang Ibu sajikan, saya membaca tentang visi terkait 3 strategi, ini mengawal stabilitas moneter, kemudian memastikan dukungan pembiayaan ekonomi yang memadai dan inklusif, kemudian merumuskan dan mengimplementasikan langkah konkret, mengakselerasikan transformasi EKD. Ibu Pili, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa negeri kita baru selesai melandai dari badai COVID-19. Alhamdulillah syukur dengan kerjasama dan kerja keras semua komponen bangsa yang diayomi oleh Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, kita bisa melewati badai ini dengan kondisi yang baik. Dalam Perpu tersebut, salah satu perintah konstitusi yang disampaikan kepada Bank Indonesia adalah membeli surat berharga negara di pasar primer, atau yang lebih kita kenal dengan istilah burden sharing. Melalui SKB 1, 2, dan 3, total dana pembelian SBN adalah 1.144 triliun. Dana inilah yang sebagian, katakanlah hampir seluruh program penanggulangan COVID, baik dampak sosial, ekonomi, maupun kesehatannya kita gunakan. Kita bersyukur bahwa BI standby dan siap mendukung dan menopang pemerintah dalam mengatasi COVID-19 yang lalu. Nah, namun demikian, Ibu, kalau kita lihat rata-rata jatuh tempo dari SBN ini adalah 5 atau 8 tahun dari sekarang. Artinya, setidaknya tahun 2025 sudah akan mulai jatuh tempo daripada SBN yang kita lakukan untuk menangani COVID-19. Ini tentu akan menjadi beban yang berat, baik bagi pemerintah maupun bagi Bank Indonesia. Pemerintah tanpa membayar burden sharing ini pun sudah harus mengeluarkan dana setidaknya 500 triliun per tahun. Belum lagi kewajiban Bank Indonesia. Yang kita khawatirkan adalah surplus yang dimiliki Bank Indonesia tidak cukup untuk menanggung beban yang akan diterimanya. Pertanyaan saya adalah, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia manakala nanti waktu jatuh tempo SBN ini sudah sampai pada waktunya kita harus melakukan pembayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun tidak lagi diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, karena memang masa COVID adalah berakhir di tahun 2023 Undang-Undang ini berlaku, tetapi Undang-Undang P2SK itu kembali mewajibkan Bank Indonesia untuk melakukan border sharing atau pembelian SBN di pasar primer. Ini tentu akan lagi menjadi beban Bank Indonesia. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini dan bagaimana upaya BI agar penugasan ini tidak mengganggu fungsi utamanya dalam rangka menjaga moneter kita. Karena sesungguhnya burden sharing ini pada aktualnya adalah merupakan penambahan neto kuantitas uang yang ada di masyarakat. Yang kalau tidak kita kelola dengan baik, ini akan mengancam inflasi kita. Dan inflasi ini adalah tugas
utamanya Bank Indonesia. Jadi strategi yang tepat yang akan diterapkan oleh Ibu dan teman-teman di BI supaya kalau ini terjadi lagi penugasan, saya sih berharapnya tidak terjadi ya Bu. Jangan ada lagi krisis-krisis itu gitu loh. Ya, biar kita tenang membangunnya. Nah, tetapi kalau terjadi bagaimana? Strategi seperti apa yang dilakukan supaya tugas dan fungsi Bank Indonesia menjaga inflasi itu tidak terganggu. Saya pikir itu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marwan.